formulir. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin, dengan bantuan mungkin dari guru-guru termasuk dari Pak Adi Satani. Saya senang sekali dengan adanya wawancara ini. Insya Allah ini akan menambah wawasan yang luar biasa, terutama bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah. Istri saya yang bahagia dan senang, Bu. Nggak mungkin saya bisa jadi CGP tanpa support, bimbingan, arahan, motivasi dari Ibu. Pokoknya itulah ibu saya yang luar biasa. Ini Bu, tujuan saya mengenai wawancara hari ini itu ada salah satu tugas yang harus diselesaikan mengenai modul 3.1. Itu saya juga harus banyak belajar dari Ibu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah. Di modul 3.1 itu mengenai mengambil keputusan, tapi berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya harus belajar nih dari Ibu sebagai ibu yang sudah mengalami dan sekarang jadi kepala sekolah. Pastilah Ibu ya banyak bukan kasus ya, permasalahan yang ada kan. Sampai saat ini Ibu alhamdulillah sudah sekolah dalam kondisi kondusif, berjalan lancar. Berarti Ibu sudah melaksanakan suatu keputusan yang tepat. Nah, itulah tujuan saya ingin wawancara ke Ibu ada di modul 1 yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang ibu. Dan ini yang ada 8 poin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mohon berkenan, mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab ya. Siap. Ini Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, ini kira-kira selama Ibu mungkin ya, selama Ibu jadi kepala sekolah pasti ada permasalahan atau kasus-kasus seperti ya pasti. Nah, masalah. Ya. Terus bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pastilah dilema gitu ya. Ada yang Membuat keputusan. itu ada dua dilema etika dan dilema etika sama dilema etika dan rujukan moral. Mungkin Ibu bisa menguatkan mengenai dilema etika itu apa, rujukan moral pasti Ibu kan menemukan pernah lah kasus kemudian pasti ada dua itu gitu. Pasti Ibu dalam kondisi dilema etika, ini dilema etika atau rujukan moral gitu. Ya yang selama ini saya tahu dari dirinya, memang betul setiap membuat keputusan itu sangat dilema terkait dengan tadi dilema etika, dan yang kedua dengan rujukan moral. Mungkin saya lebih ke dilema etika ya, dilema etika di mana ketika saya membuat keputusan itu harus benar-benar harus benar-benar semuanya baik-baik itu, artinya tidak ada yang dikecewakan dan tidak ada yang merasa tersulut atau ke pojokan gitu. Jadi betul-betul ya dalam rangka kalau saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah mengenai dilema etika ini, ya mungkin identifikasi saya adalah saya akan mengamati dulu apa permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan terjadi dulu saya mengamati dulu dari mengamati, otomatis nanti akan dapat informasi dan mengumpulkan informasi yang faktual, yang nyata, apa sesungguhnya ini masalah yang ada ini. Setelah itu lalu akan saya menentukan keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Terus yang berdasarkan diamati dulu, terus informasi terus tapi semua berdasarkan faktual, kejadian yang sebenarnya terjadi, kemudian saya mengambilkan keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada ya. Siap, alhamdulillah. Nanti saya
harus banyak belajar nih dari Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kita berbagi pengalaman saja. Kalau Pak Agus itu memang mungkin hanya beberapa tahun ya untuk di sekolah, tapi saya memang kurang lebih sudah 34 tahun pasti Ibu usia. Sudah mengalami yang tadi dilema ya. Nah, itu bukan mengalami sering apalagi sudah menjadi kepala sekolah Iya, ya, sekolah. menambah dari Menambah. tapi insya Allah akan bisa diselesaikan dengan cara yang mungkin bermusyawarah tentunya. Oh iya, ini Ibu tanya salah. Nah, oke, selama ini Ibu bagaimana menjalankan poin yang kedua ya, ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang muncul dilema. Aduh, di satu sisi saya harus membela yang ini, satu sisi sebagai pimpinan kepada kepada guru kepada bawahan, kita harus membuat keputusan yang betul-betul yang bisa membawa kedua orang tersebut artinya bisa mengerti atau paham ya. Di sini mungkin dalam pengambilan keputusan itu dikembalikan lagi kepada aturan yang ada, kepada regulasi yang ada, karena aturan itu adalah sebagai acuan kita untuk mengambil keputusan tersebut. Dalam setiap mengambil keputusan saya dalam hubungan dengan rekan sejawat tentunya. Di sini saya ada K3S, tentunya ada teman-teman kepala sekolah yang mungkin sharing ketika saya melaksanakan, kemudian saya ajukan permasalahan di dalam rapat K3S itu. Kadang-kadang kepala sekolah juga ketua K3S memberikan solusi terbaik gitu ya. Jadi saya menjalin hubungan yang baik dengan rekan sejawat, pertama saya mempunyai ini dengan K3S, kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami ya, karena selalu ada alasan dibalik kejadian itu sendiri. Jadi dulu selalu menjadi kalau bahasa sekarang kolaborasi, sharing diskusi. Iya. Dalam kegiatan K3S kalau mungkin memang masalah itu tidak bisa kita selesaikan, ya mungkin saya kenapa tidak saya meminta arahan dari pimpinan. Kalau itu lingkungan secara besar, kalau di sekolah sendiri selain K3S di lingkungan kalau bagaimana kasus yang terjadi dulu. Kalau misalnya kasusnya ini ada misalnya di siswa, ya otomatis saya sharing dengan atau memanggil di kualitasnya itu sendiri untuk bisa jadi dengan rekan-rekan datangkan guru di sini, kemudian bisa jadi dengan orang tua, tergantung masalahnya itu sendiri. Iya, kalau mungkin ada kasusnya dengan guru, ya kalau saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya pasti saya minta arahan dari rekan sejawat. Kalau boleh tahu rekan sejawat di sekolah biasanya ada apa? Ada wakasek, kemudian ada guru-guru senior yang lebih senior dari saya gitu, terutama itu yang diminta pertimbangannya juga. Terus ini poin yang ketiga nih Bu. Ya. Setelah ada tadi kasus-kasus, Ibu tadi banyak muncul kasus, Ibu sudah mengidentifikasi, terus Ibu sudah memberikan langkah dengan sharing itu tadi ya, sharing. Dan yang ketiga ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus? Ya paling tidak kalau langkah-langkah itu ya pertama untuk mencari informasi dulu ya, mencari informasi ya. Yang jelas itu paling utama, mencari informasi. Datanya betul tidak, jangan sampai hanya hoak atau hanya penyampaian dari orang-orang yang bisa jadi itu bohong atau hoak itu sendiri ya. Jadi saya mencari informasi yang betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan pada narasumber yang bisa dipercayakan ya. Kemudian ya saya setelah ada informasi mungkin terjun langsung ke lapangan, bagaimana nanti
ini kejadian sesungguhnya dan lain sebagainya, atau latar belakang kejadian latar seperti belakang. apa. Kemudian ya wawancara dengan berbagai pihak untuk menguatkan, untuk memberikan penguatan. Kemudian ya setelah itu akan menganalisis dari permasalahan itu untuk dijadikan nanti membuat keputusan yang terbaik. Ya banyak belajar nih. Ibu yang tadi mencari informasi yang jelas, terus cari latar belakang sampai ibu turun ke lapangan. Itu harus ya, karena memang itulah sebagai sebagai penguatan kita nanti untuk membuat keputusan itu harus sesuai dengan itu ya, faktanya ya Bu ya. Nah sekarang yang keempat nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, poin keempat nih. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Mungkin dalam hal ini ya, kalau mengambil keputusan ya kita dilakukan dengan secara spontanitas sesuai dengan masalah atau sesuai dengan permasalahan yang ada, tergantung pada masalah tersebut. Saya mungkin minta atau ngobrol atau diskusi rapat dengan para PKS, berbantu para sekolah, kemudian dengan guru-guru senior di sini, mungkin dengan bisa jadi dengan komite kalau memang ini kita permasalahannya untuk dipecahkan bersama, dan kemudian nanti saya akan membuat keputusan itu dengan latar belakang meminta pertimbangan atau hasil kesepakatan bersama ya Bu ya. Iya, hasil diskusi hasil diskusi untuk menjadikan sebuah keputusan. Intinya saya tidak bisa sendiri. Saya harus meminta bantuan para PKS. Saya harus meminta bantuan kepada guru senior. Dengan insya Allah dengan adanya diskusi akan membuat hal baru yang mungkin tidak menyalahi aturan itu. Jadi banyak diskusi dan kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi. Terima kasih. Terus ini Bu yang kelima Bu, poin yang kelima. Tadi Ibu sudah mengidentifikasi, terus dalam pengambilan keputusan juga Ibu sudah bisa memilah, tidak jangan sampai ada pihak yang dirugikan, yang kecewa, berarti itu dilema etika. Ibu sudah terus langkah-langkah prosedurnya Ibu sudah melakukan mencari informasi dengan wawancara dan diskusi gitu ya. Terus selanjutnya juga Ibu dengan keputusan efektifnya Ibu tidak langsung spontan dari Ibu, meskipun Ibu pimpinan punya kewenangan sebenarnya gitu, tapi supaya nanti hasilnya tidak simpang siur, atau kalau sudah merupakan suatu keputusan bersama, Ibu juga akan merasa tidak menjadi sebuah beban. Ibu berdiskusi dan intinya keputusannya berdasarkan musyawarah untuk mufakat itu. Nah itu musyawarah untuk mufakat. Nah sekarang yang keenam nih Bu. Iya. Yang keenam nih, pasti dalam pengambilan keputusan Ibu ada tantangannya ya Bu. Iya, tentunya pasti. Nah ini Bu yang ini, pasti tantangannya luar biasa. Saya ingin mohon maaf gitu kalau hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang benar-benar itu. Sekalipun mengambil keputusan dari Ibu mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah, itu juga tidak selamanya ini ada hal-hal yang betul-betul jadi tantangan. Kenapa? Ada jadi tidak menerima gitu, artinya apabila itu diterima. Iya, keputusan ini pro kontra itu yang terjadi. Yang kontranya itu merasa dikecewakan. Nah, itu yang jadi tantangan. Tapi saya selalu memberikan pemahaman kepada, katakanlah mungkin ini suatu kasusnya di dalam seorang guru mungkin. Nah, ketika saya membuat keputusan, orang atau guru tersebut bisa jadi kecewa karena memang mungkin ada yang tidak sesuai. Tapi ini adalah merupakan suatu keputusan bersama. Muncullah ini yang menjadi tantangan saya adalah apabila guru tersebut itu
tidak terima gitu ya. Tidak menerima. Nah itu tidak menerima ya, tidak Soalnya menerima terima dari hasil sekolah, keputusan. jangan-jangan. Nah tapi diupayakan terus, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang tersebut. Berarti ibu pendekatan. Betul, lakukan lagi pendekatan nanti sampai akhirnya dia menerima keputusan yang diberikan. Melakukan pendekatan ya, Bu. Iya. Untuk meyakinkan. Untuk dia. meyakinkan, melakukan pendekatan. Nah, yang poinnya ketujuh ibu. Oh iya, betul. Apakah ibu memiliki dalam suatu kasus nih Bu ya? Iya. Kayak tadi ibu guru ada suatu kasus mengenai seorang guru. Apakah ibu menjadwalkan dulu untuk menyelesaikannya atau memang ibu spontan itu langsung diselesaikan? Kalau di sini kalau masalah tidak ada jadwal dong. Ya, kalau masalah itu mungkin spontanitas ya. Harus diselesaikan. Harus. Nah jadi spontanitas, tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya yang selesaikan harus baik dan sebisa mungkin selesai dan tidak terlalu lama. Jadi agar kondusif, tidak ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Sebuah permasalahan harus supaya apa? Supaya harus segera diselesaikan, dan itu pun tidak terjadwalkan, dan itu dilakukan secara spontanitas, sesuai dengan mungkin kebetulan masalah yang ada. Permasalahan yang ada pada saat itu, dan ini segera atau wajib harus segera diselesaikan. Bagus Bu. Kita sepakat Bu, tidak ditunda-tunda permasalahan. Iya, supaya efektif sekolahnya, supaya kondusif juga di sekolahnya. Kalau Bu. masalah terus berlarut-larut, bisa jadi misalkan dalam guru tersebut tidak mood, jadi kan efeknya nanti imbasnya malas ngajarnya dan lain sebagainya, imbasnya ke guru, imbasnya ke siswa. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 035 Soka, Kota Bandung. Sebelumnya saya pernah menjabat juga sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 042 Gambir, dan alhamdulillah Pak Agus Patoni adalah salah satu anak saya, luar biasa. Beliau adalah dari dulu udah kelihatan sebagai guru yang hebat, dan alhamdulillah pada saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan sukses, lancar, insya Allah pasti bisa dan pasti mampu. Bapak yakin dengan itu. Kemudian setelah dari SD itu juga saya pernah di SD Cikutra, dan alhamdulillah SD Cikutra waktu itu zaman saya banyak sekali guru-guru yang bangkit menjadi guru penggerak di angkatan pertama ya. Pertama di Kota Bandung ya, sekarang udah lulus sampai 6 terbanyak di Jawa Barat itu SDN 025 Cikutra. Dan alhamdulillah sekarang juga di SD Soka kita sudah punya 4 guru penggerak gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun ini saya sendiri SDN 035 Soka sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Jadi kita nyambung ya. Guru penggerak, kepala sekolah penggerak, luar biasa. Sekolah penggerak. Ya, kegiatan organisasi alhamdulillah memang dari dulu saya senang berorganisasi. Waktu tahun 2015 saya menjabat sebagai ketua FKKG Kota Bandung. Kelompok kerja forum kelompok kerja kepala guru Kota Bandung, dan sekarang untuk tahun 2023 ini adalah Pak Agus juga ini yang meneruskannya, generasi penerus saya gitu ya. Alhamdulillah kita turun temurun ya. Kemudian di tahun 2017 juga saya menjadi ketua PGRI cabang Batu Nunggal waktu itu. Kemudian di tahun 2020 saya pindah ke SDN 025 Cikutra, Kecamatan Cibenying Kaler, dan saat itu pula saya diamanahi untuk menjadi ketua PGRI juga cabang Cibenying Kaler. Ya. Dan pada saat ini di SDN 035 Soka saya menjabat sebagai ketua zona mutu wilayah B yang membawahi 6 kecamatan di Kota Bandung. Itu mungkin banyak amanah, banyak yang harus saya pertanggungjawabkan hari ini dan di akhir nanti. Semoga bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Niat Bapak mulia gitu Pak. Semua juga kuasa Allah. Amin. Amin ya. Dan saya juga kuasa Allah sampai hari ini di CGP kuasa Allah, dan ada keterlibatan kontribusi Bapak. Gak mungkin saya bisa jadi seperti sekarang CGP di Forum FKKG. Semua adalah berkat bimbingan dan arahan dari Bapak. Cukup terima kasih
yang tidak terhingga dan saya tidak bisa membalasnya, Pak. Mungkin hanya Bukan itu, karena memang Pak Agus sendiri punya potensi untuk itu. Itu saja. Tugas saya hanya mengembangkan, kan tugas saya sebagai itu kan mengarahkan, ya, mengembangkan dan memberdayakan gitu ya. Ini di mengembangkan itu sampai memberdayakan itulah yang 4M-nya tugas kepala sekolah, ya, mempengaruhi, menggerakkan, kemudian mengembangkan dan memberdayakan itu. Nah, karena semuanya ada di Pak Agus, ya udah kita terapkan gitu. Dan alhamdulillah bisa berkembang dan bisa berdaya gitu. Nih Pak, ada yang saya mungkin berbeda dengan Bapak, tapi saya ingin belajar nih. Satu yang ya memang sulit Pak, sekarang setelah obrolan yang diskusi sering sama Pak dari dulu, memang terasa sama saya. Tapi ada satu yang saya belum bisa gitu, ingin belajar dari Bapak, apalagi sekarang Bapak sebagai seorang kepala sekolah dan semua ketua-ketua forum komunitas Bapak sedang menjalani, berpindah-pindah dipercaya oleh semua. Ya, tapi Bapak bisa dengan santai, nah ini Pak yang beratnya itu dalam pengambilan keputusan, Pak. Nah, pengambilan keputusan. Mungkin maksud tujuan saya bertemu dengan Bapak itu ingin belajar mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama nih Pak. Saya bawa ada 8 poin pertanyaan. Luar biasa. Dan tapi Bapak pasti bisa karena bisa menjawab kan udah pengalaman. Ya, yang saya bisa insya Allah saya terus-terusan jawab. Bapak sekolah, ketua forum sampai saat ini juga. Dan semua juga karena kuasa Allah dan niat Bapak yang baik dipercaya. Termasuk saya masih menjadi panutan saya, Bapak itu panutan saya sampai hari ini juga. Amin. Nah, ini Pak pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi, pasti kan ada banyak kasus-kasus permasalahan nih Pak ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bahwa ini adalah dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi? Bila kita memang ya hidup itu penuh dengan masalah, dan kita dewasa karena ada permasalahan. Tanpa ada permasalahan kita tidak akan dewasa selamanya. Nah, ini makna dewasa di sini luas ya. Artinya kalau saya sebagai pimpinan, ya dewasa sebagai pimpinan gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika dan moral, ya, kita itu alhamdulillah saya pernah mempelajari ilmu manajemen strategik ya. Manajemen strategik, di mana hal itu bisa kita membuat dalam pengambilan sebuah keputusan itu kita perlu melakukan sebuah analisis dahulu. Misalnya ada beberapa masalah, lalu kita fokus pada satu masalah yang akan kita selesaikan, di mana masalah tersebut adalah masalah yang paling urgen dan penyebab timbulnya masalah-masalah yang lain. Ya, misalnya ada 3 masalah yang muncul. Nah, masalah pertama itu adalah hal yang utama, lalu masalah kedua adalah sebagai equilibrium dari permasalahan yang kedua, yang pertama. Lalu masalah ketiga juga bagian imbas dari masalah pertama. Nah, sehingga kita ambil akar masalahnya ada di permasalahan yang mana. Nah, misalnya ada di masalah yang ke-1. Nah, maka kita analisis masalah yang ke-1 itu, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu timbul. Kita perlu kerja tim, karena prinsip saya itu adalah pertama transparansi, kedua kolaborasi, ketiga komunikasi, dan yang keempat adalah akuntabilitas. Jadi keempat hal inilah. Jadi pertama kita transparansi, harus transparan dengan apapun. Guru harus tahu semuanya tentang permasalahan yang ada, tentang segala hal yang ada di sekolah. Kemudian kita ada komunikasi, dikomunikasikan, karena tanpa komunikasi akan muncul miskomunikasi yang membuat masalah semakin membesar. Kemudian lalu ada kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita perlu tim, berkolaborasi dengan yang lain. Kemudian kita juga punya akuntabilitas, pertanggungjawabkan dari semuanya gitu. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan itu nanti bakal muncul sebuah equilibrium, di mana ada satu kelompok yang pro dengan hasil keputusan tersebut, dan yang lain mungkin kontra, akan menolak dengan keputusan tersebut. Itu dimanapun, keputusan apapun yang dibuat oleh siapapun, sampai oleh pemerintah sekalipun, oleh Pak Presiden misalnya, tetap dari masyarakat, dari aparat atau dari pejabat pun akan muncul equilibrium tersebut. Itu sudah hal yang wajar dan memang itu terjadi dan pasti terjadi. Nah, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dari yang kontranya, maka
kita itu harus bisa membaca audiens siapa yang akan diberikan keputusan tersebut. Yang bakal menjalankan keputusan tersebut siapa sih? Ya kalau di sekolah pasti guru. Nah, maka kita analisis tentang gurunya. Seandainya kita memberikan ini, makanya saya lakukan kolaborasi dan komunikasi. Nah, lalu saya biasanya adakan sebuah rapat dengan tim, ya dengan guru-guru semuanya. Lalu kita bertanya, Bapak Ibu apakah merasanya, mas saya tidak munculkan ada masalah loh kayak gini enggak. Tapi mereka, saya sudah cuma bertanya aja, kepada guru, Bapak Ibu nyaman enggak dengan kayak gini, apakah di kita, sehingga permasalahan itu dirasakan oleh mereka dan muncullah, ya kalau gitu permasalahan di kita tuh apa ya? Oh Pak, permasalahan utamanya adalah ini. Oh itu mengena dengan masalah yang akan saya analisis. Nah setelah itu baru saya nanya gimana ya solusi yang terbaik supaya masalah ini selesai. Sehingga bukan keputusan, bukan saya yang menyampaikan ini harus gini enggak. Bukan tapi dari saya, ya dari Bapak saya ya. tidak dari top down, tidak. Kalau top down artinya dari pimpinan langsung ke teman-teman, itu nantinya sebuah perintah, sebuah keputusan sepihak dari pimpinan. Tetapi kalau kita bottom up, digali dari guru-guru semua, sehingga guru-guru punya solusi yang baik, dan pada akhirnya mereka akan senang gitu ya ketika keputusan itu diambil bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan kita bersama. Sehingga dalam menyelesaikan, melaksanakan keputusan tersebut akan enjoy di hati mereka gitu. Sehingga moral mereka, kemudian moto hidup atau mungkin apalah gitu ya. Karena yang bagi saya itu, saya mengutip sebuah moto hidup dari Pak Kepala Dinas, idola saya, Pak Hikmat Ginanjar ya. Beliau itu punya moto hidup, jangan pernah menyakiti apapun siapapun dengan cara apapun. Jadi jangan pernah menyakiti siapapun dengan cara apapun. Nah ini yang disebut menyakiti itu kan luas ya. Yang disebut siapapun dengan cara apapun apalagi gitu, sangat luas maknanya. Dan itu saya adopsi gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan beliau, Pak, prinsip hidup Bapak luar biasa ketika saya baca di ini, bahwa Bapak tuh punya sebuah moto, jangan pernah menyakiti siapapun dengan cara apapun. Jadi walaupun kita akan menyelesaikan tentang seseorang yang kasus dalam penyebab sebuah kasus, itu kita tuh jangan sampai orang tersebut tersakiti.